Halo teman-teman anak SMA, pada video kali ini kita akan belajar trigonometri bagian 1 dengan konsep yang bagus mulai dari awal. Hal ini supaya kita bisa paham banyak rumus tanpa harus menghafal terlalu banyak. Tetapi ingat bahwa kita tetap perlu menghafal rumus tertentu dan selanjutnya rumus-rumus turunannya bisa kita kembangkan sendiri. Nah, sebenarnya hanya ada satu rumus dalam bab ini. Oke, mari langsung saja kita mulai. Di sini diketahui ada segitiga ABC dengan siku-sikunya itu di titik B. Nah, kita tahu bahwa total sudut dalam satu segitiga itu 180 derajat. Nah, kalau misalnya di titik B ini sudut siku-siku yaitu 90 derajat, maka untuk total sudut sisanya alfa plus beta itu sama dengan 180 dikurangi 90 sama dengan 90 derajat. Maka dari sini kita bisa tahu alfa sama dengan 90 derajat minus beta dan beta sama dengan 90 derajat minus alfa. Nah, lalu di sini untuk sin alfa itu sama dengan ini yang alfa sudutnya sisi depannya yaitu C dibagi sisi miring yaitu B. Jadi C per B. Lalu cos alfa itu sama dengan sisi lainnya A dibagi sisi miring yaitu B. Jadi A per B. Lalu untuk cos beta sama dengan yang beta ini sudutnya yang ini. Maka sisi lainnya yaitu C dibagi sisi miring yaitu B. Jadi C per B. Dan sin beta itu sama dengan sisi depannya yaitu A dibagi sisi miring B. Jadi A per B. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau sin alfa itu sama dengan cos beta. Sin alfa sama dengan cos beta. Dan yang ini juga cos alfa sama dengan sin beta. Cos alfa sama dengan sin beta. Nah, dari sini yang ini sin alfa sama dengan cos yang betanya tadi di awal sudah diketahui. Beta sama dengan 90 minus alfa. Jadi cos dalam kurung 90 minus alfa. Kalau yang cos alfa sama dengan sin beta. Betanya sama dengan 90 minus alfa. Nah, ini bagi teman-teman yang mau meng-screenshot dulu. Nah, saya akan lanjut. Dari rumus-rumus ini nanti akan muncul rumus-rumus berulang yang akan kita simulasikan dengan grafik di akhir video nanti. Nah, kemudian ada sudut-sudut istimewa di trigonometri yang harus kita hafalkan. Yaitu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Misalnya sin 0. Sin 0 itu pasti hasilnya 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Dan sin 90 sama dengan setengah akar 4. Akar 4 ini kita tahu sama dengan 2. Jadi 2-nya bisa kita coret, maka sin 90 itu sama saja hasilnya 1. Nah, ini untuk yang sin. Untuk yang cos, ini 0, 30, 45, 60, dan 90. Yang cos ini adalah kebalikan
dari yang sin tadi. Jadi cos 0 itu sama dengan 1. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Cos 45 sama dengan setengah akar 2. Cos 60 sama dengan setengah, dan cos 90 sama dengan 0. Nah, ini cara mudah untuk menghafalnya. Jadi, cos itu merupakan kebalikan dari sin. Nah, kita tinggal menghafal 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Ini bagi teman-teman yang mau meng-screenshot dulu. Oke. Ini untuk segitiga siku-siku. Bagaimana untuk segitiga sembarang? Di sini ada segitiga sembarang. Maka rumus yang berlaku itu adalah A kuadrat sama dengan sisi lainnya yaitu B kuadrat plus C kuadrat minus 2BC dikali cos A. Nah, di sini untuk penjelasannya, jadi A kuadrat itu yang ini. Sama dengan sisi lainnya yaitu B kuadrat plus C kuadrat minus 2 dikali BC dikali cos A. Cos A itu yang ini sudutnya. Nah, begitu juga sama dengan yang B kuadrat. B kuadrat itu sama dengan sisi lainnya juga yaitu A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali cos B. Ini juga sama keduanya dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB dikali cos C. Nah, ini untuk rumusnya. Gimana kalau misalnya dibalik, yang ditanyakan itu cos A-nya berapa? Jadi, cos A sama dengan, ini tinggal pindah ruas saja. Jadi, B kuadrat plus C kuadrat dikurangi A kuadrat. Soalnya A kuadratnya pindah ruas, jadi minus. Lalu dibagi 2BC. Karena BC-nya, 2BC-nya nyebrang tanda sama dengan, maka dia jadi di bawah, jadi dibagi. Cos A ini juga sama dengan cos B. Dari rumus awal tinggal pindah ruas, jadi A kuadrat plus C kuadrat minus B kuadrat, soalnya pindah ruas, dibagi 2AC. Sama kayak tadi, nyebrang sama dengan, jadi pindah ke bawah. Lalu yang cos C. Cos C sama dengan, sesuai rumus awal, A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB dikali, A kuadrat plus B kuadrat minus C kuadrat, pindah ruas, per 2AB. Nah, ini bagi teman-teman yang mau screenshot dulu. Nah, rumus-rumus ini nantinya berguna ketika kita mencari sudut segitiga dengan hanya diketahui panjang sisi-sisinya. Dan banyak variasi soal lain yang akan kita temui dalam soal-soal trigonometri. Nah, sekarang, apakah dengan begini rumus segitiga sembarang ini bertentangan dengan rumus Pitagoras? Mari kita coba buktikan. Di sini ada segitiga siku-siku. Kita mencari B ini dengan menggunakan rumus tadi segitiga sembarang. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat minus 2AC dikali cos B. Nah, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat minus 2AC dikali cos B itu yang ini. 90 derajat ini. Jadi cos 90. Nah, kita tahu cos 90 itu adalah 0. Bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi ini bisa kita coret
sama dengan hasilnya 0. Maka jadilah rumus Pythagoras yang ini. Jadi, ini membuktikan bahwa rumus segitiga sembarang itu tidak bertentangan dengan rumus Pythagoras. Ini bagi teman-teman yang mau meng-screenshot. Nah, sudah. Sekarang kita akan mulai ke simulasi supaya kita tahu banyak rumus tanpa kita harus banyak menghafal. Nah, ini. Jadi, di sini, ini adalah kurva dari sin X. Ini adalah kurva dari sin X. Ini dari min 360 derajat sampai ke plus 360 derajat. Nah, ini adalah titik nolnya. Ini satu puncak dan satu lembah. Ini satu puncak, ini satu lembah. Ini panjangnya itu 360 derajat. Atau ini sama dengan satu putaran. Nah, gimana kalau setengah putaran? Ini setengah putaran. Sama dengan satu puncak saja. Ini panjangnya 180 derajat. Nah, untuk apa sih kita tahu grafik ini? Ini untuk memudahkan kita. Yang pertama, untuk mengingat sudut istimewa. Yaitu ini ada 0 derajat, sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, lalu di sini sin 90 sama dengan 1, turun, sin 120 sama dengan setengah akar 3, sin 135 sama dengan setengah akar 2, sin 150 sama dengan setengah, lalu sin 180 sama dengan 0. Lalu ini turun ke sini. Turun ke sini jadinya minus. Jadi sin 210 itu sama dengan minus setengah. Sin 225 ini sama dengan minus setengah akar 2. Lalu turun lagi, sin 240 sama dengan minus setengah akar 3. Dan sin 270 sama dengan minus 1. Nah, ini. Lalu yang kedua, untuk mengetahui sudut dengan nilai sin yang sama. Jadi misalnya ini sin 30. Nilainya itu sama dengan setengah. Ini ternyata sama nilainya dengan sin 150. Dia hasilnya juga setengah. Lalu sama dengan sin minus 210. Ini hasilnya juga setengah. Dan begitu juga dengan sin minus 330. Hasilnya sama-sama setengah. Begitu juga sama dengan ini yang 60 derajat. Sin 60 ini hasilnya adalah setengah akar 3. Ini sama dengan sin 120. Hasilnya juga setengah akar 3. Lalu sama dengan sin minus 240. Hasilnya setengah akar 3. Dan sama juga dengan sin minus 300. Hasilnya sama-sama setengah akar 3. Nah, bagaimana dengan grafik cos? Nah, ini kita ganti dengan cos. Nah, ini sudah muncul di sini. Ini yang warna biru ini tadi, ini grafik sin X yang awal. Untuk yang kuning ini grafik cos. Nah, grafik cos ini bentuknya sama persis dengan grafik sin. Bedanya kalau grafik sin 0 ini itu nilainya 0. Tapi kalau cos 0 itu nilainya 1. Jadi kalau kita lihat puncaknya, puncak cos itu mendahului puncak sin sebesar 90 derajat. Ini cos, ini sin. Dan kalau kita lihat grafiknya, sin dan cos itu berpotongan di beberapa tempat. Misalnya kayak ini. Sin 45 itu hasilnya setengah akar 2.
Sama hasilnya dengan cos 45, hasilnya sama-sama setengah akar 2. Lalu di sini juga ada sin dan sin min 315 dan cos min 315 itu hasilnya sama-sama setengah akar 2. Begitu juga dengan yang ini dan titik yang ini sama-sama berpotongan. Ini semua titiknya berpotongan di kelipatan 45. Jadi, sudah jelas ya di sini. Ini bagi yang mau meng-screenshot supaya bisa dijadikan pegangan. Nah, oke, demikian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kamu mendapat hal yang baik, silakan like dan share. Dan kalian juga bisa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.